warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bertemu dalam ruangan ini. Sudah kenal mungkin Bu Putri ya dengan saya. Hari ini yang kebetulan dalam sesi kali ini peran saya nanti sebagai calon guru penggerak pada pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Pasuruan. Nah, mohon izin Bu Putri pada kesempatan kali ini untuk pemenuhan tugas program guru penggerak, maka saya selaku guru penggerak harus mengobservasi salah satu rekan sejawat yang nantinya akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Itu ya Bu Putri. Nah, bagaimana kabarnya Bu Putri hari ini? Sehat ya? Hari ini mengajarnya full Bu Putri? Iya, alhamdulillah. Bu Putri begini, jadi yang saya sampaikan di awal tadi bahwasannya pada program guru penggerak ini salah satu topik yang sudah dibahas adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang menjadi aksi nyata, salah satu tugas yang harus saya penuhi adalah saya harus mengobservasi salah satu rekan sejawat yang nantinya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mungkin Bu Putri bertanya-tanya kenapa saya yang terpilih begitu nggih. Insya Allah mungkin saya juga sudah melaksanakan atau secara tersembunyi begitu penyeleksian secara ketat dan jatuhlah pilihan kepada Bu Putri yang mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, awal saya ingin mengetahui secara lebih dalam sebenarnya adakah sesuatu yang sudah Bu Putri ketahui atau yang Bu Putri pelajari, baik itu dari forum atau dari media online, apalagi ini Bu Putri kan baru saja melaksanakan PPG ya begitu. Jadi insya Allah mungkin tentang pembelajaran berdiferensiasi ini juga sudah punya bekal yang mantap. Nah, menurut Bu Putri sendiri pembelajaran berdiferensiasi ini seperti apa? Kalau pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, saya masih pelajarinya secara umum dari materi-materi yang saya dapatkan ketika PPG ya. Intinya adalah pembelajaran yang berbeda, dalam hal ini berbeda sesuai dengan kebutuhan siswa. Kalau di mata pelajaran bahasa sendiri, khususnya bahasa Indonesia, diferensiasinya itu bisa didiferensiasi proses atau tagihan produk dari siswa, juga bisa sajian teksnya yang berbeda-beda seperti itu. Jadi kalau di bahasa itu ada banyak jenis pembelajaran berdiferensiasi itu tadi. Berarti seperti cocok sekali ya Bu Putri ini kalau diferensiasi ini diterapkan di mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, nanti kelas Bu Putri yang nantinya akan saya supervisi ini kelas berapa? 11 ya. Iya. Nah, rencananya untuk topiknya topik apa? Saya mengambil topik hikayat. Kenapa Bu Putri memilih topik ini? Karena memang dari pilihan materi bahasa dan sastra, untuk materi sastranya sampai pada materi hikayat ya, setelah materi teks anekdot. Sepertinya menarik sekali ya, saya sampai ingin segera tahu bagaimana nanti pembelajarannya. Nah, terkait pembelajaran berdiferensiasi sendiri nantinya setelah nanti Bu Putri akan melaksanakan KBM dengan menerapkan pembelajaran itu, harapan Bu Putri apa? Nanti mungkin secara khusus untuk kelas 11 ya yang akan dijadikan peserta didik sebagai peserta didik model. Kalau secara umum bagi SMA Ma'arif dan mungkin untuk seluruh guru-guru, harapan Bu Putri apa terkait pembelajaran berdiferensiasi? Kalau secara khusus sendiri ya untuk pembelajaran berdiferensiasi pada materi hikayat ini, karena materi hikayat ini berbeda dengan teks sastra yang lain, tingkat kesulitannya lebih tinggi karena memang bahasa yang digunakan bukan bahasa Indonesia yang digunakan sehari-hari, melainkan bahasa Melayu klasik. Tapi keunggulannya adalah penuh dengan kearifan lokal. Saya ingin mengenalkan teks ini kepada siswa, khususnya siswa kelas 10 yang memang sampai pada materi ini dengan cara yang menarik. Nah, ada siswa memang dengan latar belakang yang suka membaca karya sastra, ada yang tidak suka, ada yang lebih suka menyimak cerita, ada yang lebih suka membaca cerita. Nah, untuk secara khusus pada materi ini,
saya ingin menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ini mengenalkan mengenalkan awal apa itu hikayat, membuat mereka tertarik terlebih dahulu dengan sajian teks yang berbeda, ada yang bentuknya audiovisual, ada yang bentuknya teks tertulis. Jadi saya ingin membuat siswa tertarik dengan materi, dengan sajian teks yang berbeda sesuai dengan yang mereka minati. Nanti memang sangat mengakomodir kebutuhan peserta didik ini ya Bu Putri. Nah, yang Bu Putri siapkan ini apa saja untuk persiapan kegiatan KPM yang akan saya supervisi besok? Nah, perangkat tentunya, perangkat pembelajaran. Media mungkin ya, ada media perangkat pembelajaran, medianya itu audio visual, ada LKPD juga. Kurang lebih itu ya. Untuk modelnya Bu Fitri mungkin nanti ada model tertentu dengan sintaks tertentu yang digunakan. Saya menggunakan model PBL. Nanti disajikan suatu masalah begitu ya dalam LKPD. Ini Bu Putri rencananya pertemuan dengan materi hikayat akan saya supervisi ini, kesiapan Bu Putri bisa besok sesuai jadwal atau mau minggu depan atau bagaimana? Iya, bisa besok. Siap besok oke. Saya kira dari beberapa hal tadi kalau saya simpulkan sudah sangat fix sekali persiapannya. Jadi besok kita bertemu lagi ya Bu Putri, semoga besok berjalan lancar langkah-langkah pembelajaran. Nanti real di kelas sesuai dengan di RPP, kalaupun ada tambahan-tambahan insya Allah nanti sesuai dengan yang sudah Bu Putri planning-kan. Terima kasih Bu Putri sudah mengganggu waktunya hari ini, disiapkan lagi dengan matang untuk besok kita bertemu lagi di kelas 10.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi semangatnya tetap pagi ya. Habis istirahat sudah beli kue semuanya? Tapi sudah terisi kembali ya? Boleh gak semangat walaupun siang hari kita harus tetap semangat. Oke. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, seperti biasa kita awali dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini berjalan lancar ya Nak ya. Kemudian Nak, pelajaran hari ini membutuhkan ponsel ya. Jadi silakan ponselnya disiapkan di atas meja. Ponselnya tidak boleh dimainkan kecuali ada instruksi dari Bu Putri ya Nak ya. Siapa temannya yang tidak masuk? Iya. Oke, hari ini masuk semua ya? Iya. Oke, alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk tatap muka hari ini, masuk semua. Lihat ya, di sini ada satu gambar. Nah, gambar apa ini Nak? Candi apa? Candi Jawi. Ya. Kemarin beberapa minggu yang lalu ya, kalian ada tugas P5 untuk observasi ke Candi Jawi ya. Kalian pasti tahu ya tentang legenda Putri Jawi. Tahu ya tentang legenda Putri Jawi? Tahu. Oke. Nah, selain legenda Putri Jawi, kalian tahu cerita rakyat apa lagi? Timun Mas, terus apa lagi? Paling Kuda. Terus apa lagi Nak? Danau Toba, Tangkuban Perahu. Nah, hanya cerita rakyat yang kalian mengerti ya. Siapa yang menceritakan kepada kalian cerita-cerita kakek nenek? Ada yang jawab siapa? Orang tua. Ada yang baca buku, ada yang guru ya, guru TK kalau nggak guru SD ya. Bahkan tadi ada yang dari kakek neneknya ya. Apa bentuk cerita yang kalian dapatkan? Lisan atau tertulis Nak? Lisan. Itu tadi Nak, kenapa sih kok bisa cerita tersebut berkembang dari masa lampau ya, masanya kakek nenek kalian sampai sekarang masa kalian,
secara lisan, secara turun temurun. Nah, makanya kenapa kok kalian tidak tahu siapa penulisnya? Jenis-jenis sastra lisan itu ada banyak, nah ya. Tapi kita tidak mempelajari semuanya. Nah, kita hari ini mempelajari tentang hikayat. Nah, hari ini kita masuk materi hikayat. Kalau sebelumnya kita belajar tentang apa? Nah, kita hari ini masuk materi baru yaitu tentang teks hikayat. Kita lihat apa sih bedanya hikayat dengan cerita-cerita rakyat yang lain. Ya, kita akan belajar bersama-sama hari ini. Oke, ini tujuan pembelajarannya. Satu orang coba membacakan dari sini ya, teman-teman. Yang lengkap ya. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran model PBL Problem Based Learning dengan media video tes hikayat. Peserta didik mampu menganalisis karakteristik dan nilai-nilai hikayat dengan tepat serta menunjukkan sikap kritis, gotong royong dan berkebinekaan global. Nah, ingat ya, karakter yang Bu Putri amati hari ini ada 3, yaitu sikap kritis dan berkebinekaan global. Sekarang, kenapa sih kok kita harus belajar tentang hikayat? Ya, kita lihat ada video singkat. Apa yang kalian ambil dari video singkat tersebut tadi tentang apa? Tentang kebudayaan, tentang keberagaman Indonesia. Indonesia ini memang sangat beragam ya dari segi budaya, termasuk dari segi cerita rakyat. Nah, kenapa sih kok kita harus belajar hikayat? Hikayat itu sama seperti cerita rakyat yang lain. Di dalamnya mengandung pesan moral. Karena apa? Orang zaman dahulu kalau menasihati anaknya, menasihati cucunya itu tidak dengan langsung dimarahi, tidak seperti itu ya, tapi dibuatkan sebuah cerita. Nah, sini sudah ada QR code. Nah, silakan nak dikerjakan kuesioner yang ada di dalam QR code tersebut. Bisa langsung dipindahin melalui ponsel ya. Ponselnya diarahkan ke layar proyektor. Langsung ya, dikerjakan. Saya beri waktu 2 menit. Apakah kalian mengerti apa itu karya sastra hikayat? Di sini sebagian besar sudah menjawab mengerti, tapi masih ada 21,2% yang tidak mengerti. Tidak apa-apa, hari ini kita belajar bersama ya nak ya tentang apa itu karya sastra hikayat. Cerita hikayat ini banyak berkembang di ranah Melayu, daerah Melayu. Oleh karena itu, cerita hikayat yang ada di Indonesia itu kebanyakan adalah cerita hikayat dengan menggunakan bahasa Melayu klasik. Ada sebuah video ya nak, kita simak bersama-sama. Putri Pandan Berduri. Pada zaman dahulu kala, di Pulau Bintan yang berada di Kepulauan Riau, tinggallah sekelompok suku laut yang mempunyai pimpinan bernama Batin Lagoe. Kita diskusikan apa isi video tadi. Judulnya apa nak? Hikayatnya. Itu berasal dari Riau ya. Nah, di sini kita lihat ada berapa tokoh. Tadi yang kalian amati, hasil menyimak kalian, ada berapa tokoh di cerita Putri Pandan Berduri tadi? Ada berapa? Ada yang jawab 3, ada yang jawab 4. Siapa mau jawab? Oke, silakan. Dalam video hikayat Putri Pandan Berduri terdapat 4 tokoh utama, yaitu Batin Lagoe, Putri Pandan Berduri sendiri, Julela, dan Jenang Perkasa, dan juga tokoh-tokoh lainnya seperti masyarakat sekitar dari pihak Batin Lagoe dan juga dari pihak Julela dan Jenang Perkasa. Terima kasih. Lengkap sekali jawabannya. Tadi kita sudah diskusi singkat tentang video
Hikayat Putri Pandan Berduri. Hari ini nanti kita akan berkelompok untuk mendiskusikan teksnya, teks hikayatnya ya, yang kurang lebih ceritanya hampir sama seperti video yang tadi sudah kalian simak. Nah, hari ini kita akan berdiskusi untuk memecahkan karakteristik hikayat. Kemudian ada juga nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Dan kita akan berdiskusi bersama apakah hikayat Putri Pandan Berduri tadi mengandung lengkap nilai-nilai kehidupan. Nah, ini pembagian kelompoknya ya nak ya, silakan lihat instruksi dari Bu Putri ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Silakan berpindah sesuai kelompoknya, kondusif, kursinya jangan digeser tapi diangkat. Supaya itu 10 detik harus sudah di kelompoknya. Diamati bersama-sama. Kita lihat untuk LKPD lembar pertama itu isinya identitas kelompok ya. Langsung ke lembar keduanya. Itu ada LKPD 1, di situ ada 2 barcode ya nak ya. Nah, barcode-nya ini berisi tentang video tadi yang sudah kita simak dan juga yang satunya teksnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau ada kesulitan? Tidak. Oke, siap berdiskusi? Nah, silakan berdiskusi. Kelompok mana yang mau melaporkan hasil diskusinya untuk yang karakteristik hikayat? Saya kelompok 1. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke teman-teman, di sini kelompok kami akan mempresentasikan yaitu tentang karakteristik teks hikayat yang tadi sudah dilihat di proyektor. Bisa disampaikan dari sini mas. Baik, yang pertama ada karakteristik hikayat anonim. Oke, terima kasih untuk presentasinya kelompok 1 ya. Itu tadi referensinya bisa dijelaskan dari mana? Oke, kita dapat dari Brain Academy, Wanggu, juga Gramedia.com, juga Genius, dan juga buku paket bahasa Indonesia terbitan Intan Pariwara. Oke, terima kasih banyak ya referensinya. Oke, kelompok yang tidak maju silakan menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Mungkin ada yang ingin menambahkan, boleh bertanya, boleh memberikan kritik atau saran. Apakah hasil diskusinya sama dengan diskusi kalian? Oke, siapa yang mau menanggapi kelompok 1? Silakan. Siapa? Ya, silakan. Untuk hasil analisisnya lengkap dan jawabannya hampir sama dengan hasil analisis kelompok saya. Tapi ada satu yaitu yang bersifat didaktis. Saya yang didaktis ini ceritanya yang mengandung banyak nilai-nilai di dalamnya. Banyak nilai-nilai. Tadi dari kelompok 1 Nilai moral dan menghibur. nilai moral dan menghibur. Kalau definisi dari kelompok 4 ini mengandung nilai-nilai, jadi bukan hanya nilai moral. Ada yang ingin menambahkan lagi kelompok lain? Tidak ada, sudah ya. Hampir sama ya jawabannya dengan kelompok 1. Oke, kita beri apresiasi untuk kelompok 1. Kita tadi sudah sama-sama berdiskusi untuk menganalisis karakteristik dan nilai kehidupan yang ada dalam hikayat Putri Pandan Berduri. Setelah kalian bersama-sama berdiskusi tadi, ternyata di dalam cerita Putri Pandan Berduri 9 karakteristik hikayat itu ada, semuanya tidak ada. Tapi tadi sedikit perbedaan. Ada yang mengatakan didaktis itu nilai moral saja. Ada kelompok lain yang menambahkan bukan hanya nilai moral, tapi juga nilai-nilai kehidupan yang lain, sosial, pendidikan, dan itu seperti itu ya. Sekarang
tinggal KPD-nya dijadikan satu ya, dikumpulkan ke Putri ya. Kita sudah berdiskusi ya banyak hal. Mari kita simpulkan bersama-sama. Hari ini kita sudah belajar apa saja, Nak? Yang pertama apa tadi? Kita belajar mengenal apa itu karya sastra. Kemudian kita mengenal apa lagi? Karakteristik. Ada apa saja karakteristik hikayat? Oke, selain karakteristik kita sudah menganalisis apa lagi, Nak? Nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam teks hikayat. Kita bisa simpulkan setelah kita mengetahui karakteristik hikayat dan kita membaca sebuah hikayat, kita sudah menambah wawasan lagi ya tentang cerita rakyat di Indonesia, khususnya yang jenisnya hikayat. Apa yang membedakan hikayat dengan karya sastra lain? Dari penggunaan apa, Nak? Penggunaan bahasa. Yang paling pas itu tadi ya, menggunakan bahasa apa, Nak? Melayu klasik. Kita belum kita tutup. Di sini ada barcode. Nah, silakan kalian scan barcode itu menggunakan HP. Di situ ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Enak ya? Silakan dikerjakan. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah selesai silakan diletakkan HP-nya nanti disimpan ya. Bagaimana perasaan kalian hari ini, Nak? Senang dong. Senang. Nah, apa yang membuat kalian senang dan semangat? Mengetahui yang baru. Jargonnya apa lagi? Mengetahui hal baru. Mengetahui hal baru ya. Terus apa lagi? Kalau kita menganalisis hikayat dengan melihat video terlebih dahulu, senang tidak kalian? Oke, tadi videonya menarik tidak menurut kalian? Menarik. Dari hari ini masalah yang sudah kalian temukan di awal sudah terpecahkan tidak? Sudah. Oke, jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar untuk menganalisis unsur intrinsik hikayat ya. Kalian belajar di buku pegangan siswa. Kita akan membahasnya pada pertemuan sesudahnya minggu depan ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sebelum saya tutup, mari kita bersyukur pelajaran hari ini sudah berjalan lancar dan semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi barokah. Mari bersama-sama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih untuk hari ini. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Putri. Alhamdulillah wajahnya sudah terlihat lega, rasanya sudah berhasil mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Sebentar, perasaannya bagaimana setelah tadi mengajar di 10.1 dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Alhamdulillah lega dan menyenangkan ya. Kelasnya juga hidup, anak-anaknya aktif dan mereka ternyata sangat tertarik dengan materi hikayat. Dan awalnya saya kira waduh ini materinya sulit, pakai bahasa Melayu klasik, kan mereka ternyata tertarik dan rasa ingin tahunya tinggi. Jadi awal ya saya ingin menyampaikan dulu perasaan saya juga. Alhamdulillah saya melihat Bu Putri tadi luar biasa nih, bisa mengkondisikan kelas, kemudian langkah-langkah real di kelas tadi sudah sesuai dengan RPP, kemudian juga sudah muncul untuk pembelajaran berdiferensiasinya, kemudian anak-anak juga bisa berkooperatif ya, sangat aktif sekali mengikuti semua instruksi dan arahan-arahan dari Bu Putri selaku guru model. Nah, terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang tadi diterapkan, Bu Putri tadi merasa adakah sesuatu yang kurang pada saat Bu Putri tadi berada di kelas bersama anak? Sesuatu yang kurang itu ada menurut saya, yaitu teksnya yang kurang variatif, karena yang saya gunakan satu teks yang sama untuk satu kelas, hanya sajiannya saja yang saya sajikan dengan dua jenis, audiovisual dan teks tertulis seperti itu. Mungkin pertemuan selanjutnya akan lebih menarik jika judul teksnya itu berbeda-beda dari beberapa judul hikayat,
sehingga satu kelompok dengan kelompok lain dapat hidup diskusinya, saling memberi informasi. Kalau tadi satu teks yang sama untuk dijadikan bahan diskusi. Jadi sejauh ini mereka masih mengetahui satu judul hikayat saja. Mungkin pertemuan selanjutnya bisa beberapa judul hikayat. Ini nanti berarti rekomendasi ya untuk pertemuan selanjutnya. Nah, Bu Putri, dari keseluruhan proses awal tadi kan saya lihat sudah lengkap sekali begitu ya, komplit mulai dari pembukaan, persepsi, kemudian ada pemberian motivasi dan semangat kepada anak-anak. Nah, menurut Bu Putri sendiri ya, kekuatan yang paling menonjol dalam diri Bu Putri itu apa pada saat Bu Putri tadi melaksanakan KBM bersama anak-anak? Kalau saya, kalau untuk pertemuan ini ya mungkin penguasaan kelas yang pertama. Yang kedua adalah pendalaman materi, karena memang saya mendalami sastra, baik itu sastra lama maupun sastra baru ya. Jadi bisa menyampaikan informasi yang di luar teks buku pegangan yang mereka tahu. Saya bisa membuka wawasan mereka lebih dalam tentang apa itu hikayat dan mengapa kita harus belajar hikayat. Nah, ini Bu Putri ya, kalau misalkan kita buat rentangan nilai gitu dari skala 1 sampai 10, jika Bu Putri menilai diri Bu Putri sendiri saat tadi melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kira-kira Bu Putri ada di skala berapa? 8 ya. Masih sanggup ya meningkatkan sampai di skala 10 ya. Oke. Jadi ini harapan saya, harapan Bu Putri nanti insya Allah supaya bisa sampai di skala 10 ya Bu Putri. Nah, kedepannya setelah ada evaluasi, kemudian ada beberapa rekomendasi untuk pembelajaran selanjutnya, rencana Bu Putri apa untuk tindak lanjut supaya nanti pada saat penerapan KBM selanjutnya bisa menjadi lebih sempurna lagi? Untuk pembelajaran selanjutnya mungkin saya itu tadi bisa menerapkan judul teks lebih dari satu teks, dari beberapa judul karya sastra hikayat. Selain itu juga ingin menerapkan tagihan produk yang berdiferensiasi. Jadi tidak hanya satu LKPD dengan bentuk visual seperti itu, mungkin satu kelompok bisa mengumpulkan tagihan berupa video, kelompok yang lain itu berupa makalah. Jadi ingin tagihan tugas yang berbeda juga sesuai dengan perkembangan kelompok itu. Anaknya kelompok ini cenderung apa, kelompok itu cenderung apa, seperti itu. Rencananya sudah tertata sekali ya Bu Putri. Nah, apakah Bu Putri ada rencana untuk mengaktifkan komunitas MGMP sekolah terkait untuk perencanaan ke depan? Mungkin nanti Bu Putri juga akan berbagi kepada teman-teman mapel serumpun ya terkait pembelajaran berdiferensiasi. Apa ada rencana seperti itu? Ya, tentunya kami MGMP Bahasa Indonesia di SMA Ma'arif ini yang beranggotakan 5 guru selalu berdiskusi dan berbagi informasi terkait dengan pembelajaran, entah itu pedagoginya ataupun profesional. Oke. Nah, pada saat Bu Putri mendapatkan kabar akan disupervisi ya, ini saya ingin sejujur-jujurnya begitu. Bagaimana perasaan Bu Putri mulai dari kita kemarin praobservasi, kemudian tadi Bu Putri sudah tampil sampai dengan kegiatan diskusi kita pasca observasi. Perasaan Bu Putri seperti apa? Perasaan awal sebelum diobservasi, sebelum disupervisi otomatis ya pasti ada perasaan grogi ya, karena dilihat mengajar kemudian dilihat. Selain itu juga pembelajaran berdiferensiasi kan satu hal yang baru yang saya juga masih perlu mendalami lagi itu. Tapi setelah diobservasi ini banyak masukan, kemudian akhirnya tahu bagaimana rasa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu dan bisa mengukur kekurangan saya di mana, kemudian apa yang harus saya perbaiki dan plan ke depannya bagaimana. Oke. Terakhir Bu Putri ya, ini kalau boleh saya tahu ya, yang Bu Putri dapatkan selama kegiatan supervisi apa saja? Mungkin dari pengalaman kita kegiatan coaching mulai pra sampai dengan pasca, atau mungkin ada pengalaman dengan anak-anak, kira-kira yang paling berkesan itu apa? Yang paling berkesan yang saya dapatkan mungkin bisa memperdalam lagi dan bukan hanya secara teori tapi juga praktik tentang pembelajaran berdiferensiasi. Itu yang
saya dapatkan. Kemudian hal-hal yang saya belajar ketika di kelas selama proses itu ternyata ya memang siswa itu berbeda dan tidak bisa dipukul rata. Memang untuk menyiapkan segalanya biar pembelajaran berjalan dengan baik itu memang tidak mudah dan tidak simpel. Oleh karena itu ya memang harus disiapkan secara matang dengan proses persiapan yang membutuhkan waktu juga, tidak bisa dadakan seperti itu. Oke, alhamdulillah ya Bu Putri. Jadi rangkaian kegiatan supervisi kita sudah berjalan dengan baik. Bu Putri juga sudah sangat kooperatif sekali membantu terlaksananya kegiatan program guru penggerak, dan bukan sekedar untuk pemenuhan tugas, tapi kita berdua sama-sama berharap bahwasanya nanti rekan sejawat semuanya di SMA Ma'arif Ibnu Pandaan ini bisa sama-sama menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih Bu Putri sudah meluangkan waktunya, sudah menyiapkan terkait mulai dari persiapan supervisi sampai dengan terlaksananya KKN, dan hasilnya sangat-sangat memuaskan. Terima kasih Bu Putri. Saya akhiri. Semoga nanti lain kali kita bisa berdiskusi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.